Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Oh, oh, oh. Bila roh Allah ada Amin. di dalamku, Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari. ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Oh besar. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami bawa setiap ucapan syukur kami. Kami bawa setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Sambil angkat tanganmu dan katakan, ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Kamu mau melangkah bersamamu Tuhan. Dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang membawa hati kami Tuhan. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Kami datang membawa hidup kami sebagai korban persembahan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin kami menyenangkan-Mu Tuhan. Yes. Mari sama-sama sadari indahnya karya Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Mari bawa hatimu. Terima kasih. Membawa
kami mau fokus kepadamu Tuhan, membawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, Sebab karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, membawa hatiku, ku membawa hatiku. katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau hidupku, Terima Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku membawa sebagai persembahan bagimu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Membawa hatiku. membawa Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Ini persembahan. Inilah persembahan Amin. untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari sama-sama angkat tanganmu ke atas. Ku membawa hatiku, Hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Yes. di hidupku. Oh Yesusku. Yesusku, Kau Hanya Engkau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Kami nyatakan pagi hari ini, ku bawa hidupku Tuhan. membawa hidupku. Inilah
setiap ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Apapun kondisi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya Engkau yang menyediakan yang terbaik. Engkau tetap mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji sembah, segala hormat, pengagungan kami naikkan bagimu. Kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Lewat mulut kami naikkan setiap ucapan syukur Tuhan. Lewat mulut kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Engkau terlalu baik. Haleluya. Diriku hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Yesus
pagi hari ini kami mau fokus kepadamu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita dari Tuhan pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita mau duduk kembali di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ini kami Tuhan yang bersyukur pagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Hanya Yesus yang menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang Dia. Sekali lagi nyatakan, hari ini kami bahagia Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus, Engkau yang menyatukan. telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, kami mau berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau tunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari Bapak Ibu tunjuk kiri kanan. Saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan ya. Mari yang bersukacita di hadapan Tuhan, kasih senyumnya buat Tuhan dong. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di Sekali lagi, antara nyatakan, kita. hari ini ku rasa bahagia
kita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta. dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Sama-sama kita bersuka cita. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta. dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita Sekali lagi ya. semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam Sekali rumah lagi ya. Tuhan. Mari suka cita semuanya ya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari tetap bersuka cita, amin Bapak Ibu. Boleh dong dilihat dulu kiri kanannya. Udah suka cita belum nih? Udah senyum ya? Kalau gitu boleh dikasih salam. Katakan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama ya. Sambil angkat tanganmu dan nyatakan. Akan ku ikut salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama beri tepuk tangan ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku
imani. Hari ini hari yang Hari terbaik. ini hari yang terbaik. Sekali lagi nyatakan dengan percaya. Hari ini yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan, kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk pelayan yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang boleh tercurah atas hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami memberikan persembahan kami, persembahan yang terbaik dari diri kami untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Biarkanlah persembahan ini menjadi hormat syukur kami Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Berkati persembahan ini ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bagimu Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku
naikkan pujian kita, sebab Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi nyatakan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, Hanya dari-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi nyatakan, sebab kami memiliki kekuatan hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku dapatkan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang menjadi iman kami. Kami percaya. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Lebih tunggu tiada lagi. pernah Nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya. Aku percaya, Kepada yang melayani, saya bukan persilakan. karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Lihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi Mari katakan puji dengan segenap hatimu. hidupku. Ku percaya,
ketiga katakan pujian. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berkemuliaan bagi Allah kita. Mari berkemuliaan bagi Allah kita. Ketika kami boleh menaikkan pujian ini Tuhan, inilah pujian yang kami keluarkan dari hati kami yang paling dalam. Kami tetap percaya Tuhan, meskipun kami tidak melihat ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh melewati hari demi hari Tuhan. Dan kami tetap memiliki iman kepada Yesus, karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Bapa yang baik, kiranya kasih dan anugerah-Mu hadir melawat buat setiap kami. Selama firman-Mu kami boleh dengar, Tuhan yang terus bekerja buat kehidupan kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu yang sempurna melawat buat setiap kami Tuhan. Ketika kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami belajar mengosongkan buli-buli dalam hidup kami. Dan kiranya firman-Mu yang memenuhkan buli-buli itu Tuhan. Sehingga ketika kami keluar tempat ini Tuhan, kami penuh dengan firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Dan kami memberkati buat setiap kami, tenggelamkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Haleluya. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu? Yang ada sukacita boleh lihat kanan kirimu, katakan aku sukacita. Amin. Yes, luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini menjadi satu hal yang indah tentunya ketika kita boleh bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan saudara. Ada hal yang luar biasa untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman dan belas kasihan. Bilang sama kanan kirimu, iman dan belas kasihan. Saudara, menjadi satu pertanyaan yang sulit ketika kita ini berdiri di antara orang yang tidak beriman, saudara. Tentu ini yang menjadi satu refleksi buat kehidupan kita. Apakah kita memiliki iman atau kita tidak memiliki iman, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan buka dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37 Bapak Ibu. Saya akan coba membantu Bapak Ibu dan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Karena ini menjadi satu hal yang baik untuk kita boleh bersama-sama merenungkan dan membacakan firman Tuhan saudara. Di dalam perikop orang Samaria yang murah hati, di ayat yang ke-25 dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan juga yang sudah pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah ia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah satu perikop tentang orang Samaria yang murah hatinya, saudara. Ini adalah satu gambaran yang menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Berbicara tentang iman dan perbuatan, saudara. Karena Tuhan mau ketika kita memiliki iman yang besar pun, kita harus juga apa? Melakukannya dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang baik tentunya ketika kita ini memiliki iman, saudara. Bapak Ibu memiliki iman? Amin. Aminnya kecil, saudara. Coba saya tanya lagi, siapa tahu imannya jadi besar gitu. Bapak Ibu memiliki iman? Amin. Nah, ini faktanya ketika kita ada masalah baru apa? Kita menggelorakan iman dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, ada satu hal yang menarik, saudara, di mana iman dalam kekristenan itu adalah satu keyakinan yang sentral yang diajarkan Yesus sendiri dalam apa? Dalam kaitannya dengan Injil, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah apa? Iman, saudara. Itulah iman. Di mana kita belajar bersama-sama bahwa apa? Iman dalam kekristenan itu adalah sesuatu keyakinan yang sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dan itu adalah iman. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Kita harus memiliki iman sebesar apa? Biji sesawi, saudara. Bayangkan, saudara, ketika Bapak Ibu boleh tahu biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil, saudara. Tetapi apa yang luar biasa? Kenapa Tuhan menggambarkan kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi, saudara? Karena ketika biji itu apa? Tumbuh, dia akan apa? Dia akan berguna buat orang lain, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, untuk kita belajar bersama-sama tentang apa? Tentang iman itu sendiri, saudara. Dan hal yang kedua, saudara, yang saya catat. Iman yang sejati membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang. Ketika kita memiliki apa? Iman, ini membawa satu perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Yang tentunya membawa satu perubahan yang lebih baik, saudara. Ini berkati katakan amin. Mungkin kalau orang di luar sana menggelorakan membawa sebuah apa? Perubahan, saudara. Tetapi Yesus datang memang apa? Memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sebuah apa? Janji. Tetapi Yesus mengenapinya, saudara. Karena iman yang sejati itu membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang, saudara. Dan ketika pengenalan kita ini bertambah, ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan segenap hatimu, saudara,
bahwa ada namanya apa? Perubahan. Yang diberkati katakan amin. Dalam arti begini saudara, ketika Bapak Ibu ini belum lahir baru, Bapak Ibu belum memiliki iman yang sejati. Tetapi Bapak Ibu ketika melangkahkan untuk hidup baru di dalam Tuhan, Bapak Ibu harus merubah bahwa hidup Bapak Ibu harus apa? Harus ada perubahan. Bapak Ibu yang saya kasih berbicara tentang perubahan itu banyak saudara dalam kehidupan kita. Yang dulunya tidak bohong, ya kan? Kita apa? Belajar untuk apa? Belajar benar di hadapan Tuhan. Yang dulunya kata-katanya kasar, sudah tidak kasar lagi. Yang dulunya tidak sayang kepada istri, tidak sayang kepada suami, jadi sayang lagi. Ada satu perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Dan inilah menjadi satu kerinduan kita bersama dalam pengenalan kita kepada Tuhan, saudara. Yaitu di mana kita harus memiliki yang namanya apa? Iman yang sejati, saudara. Dan saya akan membahas tentang apa? Belas kasihan. Saudara-saudaraku yang saya kasih, belas kasihan atau welas asih, saudara. Belas kasihan atau welas asih, ini adalah satu kepedulian kita itu kepada apa? Banyak orang, saudara. Ketika melihat ada namanya apa? Penderitaan, saudara. Ini adalah berbicara tentang bagaimana seseorang itu memiliki apa? Welas asih. Suka memberi, ringan tangan kepada apa? Banyak orang. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk kita ini memiliki belas kasihan? Karena Tuhan sampaikan dalam Amsal 19 ayat yang ke-17, saudara. Siapa menabur belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, di sini dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang apa? Lemah. Mungkin di antara kita berkata nih, siapa Pak yang lemah? Siapakah yang lemah di antara kita? Siapakah yang membutuhkan pertolongan? Itu ada di sekitar kita Bapak Ibu yang saya kasih. Tetapi Tuhan menaruh hati untuk kita apa? Mengulurkan tangan kepada apa? Kepada orang yang apa? Membutuhkan belas kasihan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita melihat perikop dari orang Samaria yang murah hatinya ini, saudara. Di mana ada satu gambaran. Di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, saudara. Mungkin diceritakan dia itu sudah habis dirampok, dipukul. Setelah itu apa? Ditinggallah orang ini, saudara. Setelah itu datanglah seorang imam turun, saudara, melalui jalan itu. Tetapi yang dilakukan, dia hanya melewati, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya di antara kita tidak melewati itu. Tetapi kita boleh melakukan sesuatu buat orang itu. Ini berkati katakan amin. Dan hal yang kedua, saudara, ini katakan. Kebetulan ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, apa yang dia lakukan? Dia melewatinya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada dua orang yang apa? Sudah melewati, saudara. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah Lewi. Datanglah orang Samaria, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, orang Samaria itu bukan orang Israel. Orang Samaria adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan mengajarkan ini? Tuhan melihat bahwa apa? Tuhan bisa menggerakkan hati orang untuk memiliki apa? Belas kasihan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dikatakan di sini, demikian juga lalu datanglah seorang Samaria yang dalam perjalanan dan ke tempat itu dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya apa? Oleh belas kasihan, saudara. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah itu dia menyirami dengan minyak dan anggur, Bapak Ibu, saudara.
Ada sesuatu yang menarik yang dilakukan oleh seorang Samaria ini. Dia tidak meninggalkan, dia bukan hanya melihat tetapi dia menghampiri dan dia membalut luka orang itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini luar biasa. Tuhan menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa kita harus juga memiliki belas kasihan? Karena dimulai dari kata iman. Dan harus ada apa? Reaksi atau perubahan dalam kehidupan kita untuk melakukan apa? Belas kasihan. Untuk melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh banyak orang, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang baik tentunya ketika kita ini memiliki apa? Memiliki kesatuan hati untuk kita membantu orang lain, saudara. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya bersehati untuk mengumpulkan pakaian bekas saudara yang kita kirimkan kepada jemaat yang ada di Kalimantan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemarin sempat ngobrol-ngobrol, wah ini biayanya cukup mahal, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, bukan hanya biaya yang menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita ini belajar bersama-sama untuk memberikan apa? Memberikan yang terbaik. Yang diberkati katakan amin. Kalau kita boleh lihat saudara, pakaiannya disortir saudara. Dilihat yang mana yang bolong, ya kan? Mana yang layak, mana yang tidak layak. Mungkin ibu-ibu pada waktu packing mungkin ada yang tertawa-tertawa begitu. Ya kan? Ada yang seru-seru begitu. Wah, ini bajunya bagus, kita cobain gitu. Tetapi apa? Ini harus kita berikan. Kita harus salurkan kepada orang yang apa? Membutuhkan saudara. Dan melalui tempat ini saudara saya mau sampaikan. Ini jangan hanya sekali kita kerjakan. Tapi kita kerjakan berulang-ulang kali. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Karena digerakkan hatinya saudara. Karena ketika pengenalan akan Tuhan sudah bertumbuh, pengenalan akan Tuhan semakin melekat dengan Tuhan, ada satu hal yang baru yang dikerjakan saudara. Ada sesuatu yang baru yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita saudara. Yaitu bicara tentang apa? Belas kasihan yang kita boleh kerjakan. Jadi saudara yang saya kasihi, kita hari-hari ini ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita jangan hanya berkata bahwa keselamatan itu adalah milikku saudara. Tetapi mari kita boleh apa? Bagikan keselamatan itu buat setiap orang yang belum mendengar. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang menarik saudara? Kalau kita boleh lihat dalam Lukas 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-37 saudara. Saya melihat bahwa apa yang tertulis ini, itu melihat bahwa apa? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu baik buat kita dan baik buat orang lain. Dan ini menjadi satu hal yang penting saudara. Karena Tuhan sampaikan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan saudara. Berarti saudara, ketika kita ini menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan. Dalam artinya, Tuhan itu berhutang dalam kehidupan kita ketika kita ini menaruh belas kasihan kepada apa? Orang yang lemah, saudara. Pokoknya kerjakan bagian Bapak Ibu. Kerjakan untuk kita apa? Menaruh belas kasihan kepada banyak orang, saudara. Dan ketika gerakan itu hadir dalam kehidupan kita, saudara. Ketika gerakan itu muncul dalam hidup keluarga kita, saudara. Mungkin banyak orang dimenangkan. Banyak orang diberkati. Banyak orang mengenal Kristus. Ini berkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, bermurah hati dan berbelas kasihan adalah yang penting yang harus kita lakukan, saudara. Kenapa penting, saudara? Karena hal yang pertama yang saya mau sampaikan,
ini harus kita lakukan kepada apa? Para pengajar firman, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari apa? Pemberitaan Injil itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di yang pertama, para pengajar firman, yaitu pengajar firman, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan apa yang boleh terjadi di daerah-daerah, saudara. Banyak gereja-gereja yang alami kesulitan untuk membangun gereja Tuhan. Bahkan mereka ada di pedalaman-pedalaman, saudara. Mungkin suatu ketika kaum pria boleh hadir di tengah-tengah jemaat yang ada di pedalaman-pedalaman, saudara. Karena supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana sulitnya mereka itu ada di tengah-tengah desa yang tidak ada LCD, yang tidak ada AC, saudara. Tetapi mereka tetap excited untuk melayani itu. Mereka masih excited untuk mencari Tuhan. Suatu ketika saya membawa anak-anak remaja dan pemuda di tempat ini, saudara. Untuk saya ajak mereka boleh hadir di tengah-tengah jemaat. Dan mereka dalam satu hari itu harus temani jemaat, saudara. Bapak Ibu, apa yang mereka sampaikan ketika waktu makan malam? Disampaikan gini, aduh Kak, berat banget ya tinggal di kampung. Bapak Ibu yang saya kasih, ternyata cerita ini sampai membekas kepada anak-anak yang pada saat itu hadir di tengah-tengah jemaat yang ada di Jawa Tengah, saudara. Bahkan mereka sampaikan, wah boleh tuh Kak, suatu ketika kita buat seperti itu. Kenapa, saudara? Karena hanya rumah biasa. Mereka tetap excited untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita, saudara. Kita yang sudah ada semua, Tuhan sudah lengkapi di tempat ini. Seharusnya menjadi satu hal yang baik untuk kita. Semakin semangat untuk kita melayani Tuhan. Semakin semangat untuk kita mencari Tuhan. Dan ini hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, mereka hidup dari apa? Memberitakan Injil, saudara. Mereka hidup dari apa? Dari apa yang mereka tanam. Bahkan suatu ketika ada teman saya, saudara. Mereka ada di pedalaman itu ketika masuk minggu yang pertama, saudara. Ada yang bawa telur, ada yang bawa ayam, ada pun yang bawa beras. Semua Bapak Ibu. Segala sesuatu yang mereka terima, mereka bawa ke rumah Tuhan. Bahkan mereka itu persembahkan itu di depan mimbar, saudara. Dan saudara-saudaraku yang saya kasih, apakah itu menjadi suatu persembahan yang baik? Yes. Ketika mereka memberikan itu dengan apa? Dengan belas kasihan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa kita harus belajar bersama-sama, saudara? Karena yang harus kita kerjakan bagaimana kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan para pengajar firman. Bahkan Rasul Paulus pada saat itu, saudara, memberitakan Injil dan harus hidup dari pemberitaan Injil itu, saudara. Paulus tidak pernah meminta. Paulus tidak pernah bekerja. Tetapi Tuhan sediakan, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih menjadi suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita juga menggerakkan hati kita, saudara. Untuk memperhatikan kepada apa? Orang-orang yang mengajar, memberitakan Injil, memberitakan firman. Dimanapun mereka ada, saudara. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih. Kepada apa? Semua orang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita memiliki iman, kita memiliki belas kasihan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan melihat bahwa apa? Oh, ini hanya orang Kristen yang saya harus kasihi. Enggak, saudara. Bapak Ibu boleh terpanggil untuk memberkati daerahmu. Memberkati orang yang belum mengenal Kristus. Baik itu adalah orang yang hadir setiap hari, saudara. Maka di setiap hari saya selalu memperhatikan ada orang yang selalu ada di depan rumah saya, saudara. Apa kita juga harus berdiam diri? No.
tapi bagikan apa yang kita punya, saudara. Kita gerakkan hati kita, saudara, untuk memberkati orang. Jadi bukan hanya kita saja, saudara, tetapi menjadi satu panggilan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam Matius 28. Sampai ke ujung bumi. Supaya mereka bisa mengenal, mereka bisa percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Dan apa yang kita harus lakukan? Perbuatan baik, saudara. Ketika Bapak Ibu memberikan perbuatan baik, Bapak Ibu sampaikan kata selamat pagi. Bapak Ibu katakan kata-kata yang memberkati, dan saya percaya itu menjadi satu pintu Bapak Ibu bisa apa? Menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang. Yang diberkati katakan amin. Saya senang, saudara, ketika saya ini ada di pasar begitu, ketemu dengan banyak orang, say hello satu dengan yang lain. Supaya apa, saudara? Saya bisa apa? Memberkati mereka, saudara. Kalau bapak-bapak mungkin nggak nawar-nawar kalau beli. Betul bapak-bapak? Nggak pernah ke pasar saya gitu. Saya pernah ke pasar gitu. Kalau saya senang Bapak Ibu kalau ke pasar, ketika tukang pasar, Bu ini berapa? Oh ya 7.000, saya langsung beli 7.000, saudara. Kenapa? Ya saya mau beli aja. Nggak usah tawar-tawar, saudara. Kenapa? Karena kita nggak tahu, saudara. Mungkin dia sudah dari pagi dia ada di pasar induk. Harus ngantri dia mendapatkan sayur. Setelah itu ketemu dengan jemaat GBI Shalom Titian Kencana. Dia langsung apa? Penuh sukacita, saudara. Ya kan? Puji Tuhan, Ci ini pasti akan beli. Pasti nggak ditawar, saudara. Ya kan? Tapi kalau orang ini bilang, aduh Ci ini datang lagi. Aduh, udah dah. Tutup aja. Ini yang repot, saudara. Karena apa? Wajah kita ini ketika keluar dari gereja, ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Iya kan? Setelah itu besok udah nggak penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Ke pasar gayanya kayak apa? Wah, keren banget. Ini berapa? Ngoceng. 1.000 aja boleh nggak? Saudara, bagaimana kita ini bisa apa? Bisa menjadi berkat. Bilang sama kanan kirimu. Kalau nawar, jangan apa? Jangan sampai apa? Sampai 0%. Bapak Ibu yang saya kasih, ayo belajar. Pak Pendeta, boleh dong tawar? Boleh Pak, Bu, boleh. Tetapi juga jangan ditawar sampai tipis banget. Setelah itu dibilang nih, kok di sana itu jual apa? Jual telur itu 26.000. Nah kenapa dijual di sini 30.000? Repot ini sama orang ini pastinya. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu yang saya kasih. Saya percaya di sini nggak ada, saudara. Saya percaya wajah Bapak Ibu itu senyum yang meyakinkan. Nggak ada semua, saudara. Saya percaya pagi hari ini kita bertobat untuk kita memperhatikan saudara-saudara kita di luar sana. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saudara, yaitu apa? Kita memiliki iman dan belas kasihan kepada apa? Saudara seiman, saudara. Ini Bapak Ibu adalah saudara seiman. Saudara kita sama-sama. Kita berjuang di tempat ini untuk kita apa? Untuk kita tetap menerima keselamatan itu, saudara. Dan perbuatan baik dan belas kasihan itu dapat dimulai dari apa? Dari kita, saudara. Dari anggota tubuh Kristus. Jadi kita di tempat ini itu tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Kita butuh satu dengan yang lain. Ada namanya apa? Kepala. Makanya ketika kemarin ada kegiatan 17 Agustus, kita family gathering, ada namanya apa?
Ada namanya kepalanya saudara. Ada wakilnya. Kepalanya siapa? Pak Joko. Wakilnya siapa? Pak Pepen. Ya kan? Anggotanya siapa? Kita semua saudara. Nggak bisa namanya panitia itu berjalan sendiri. Nggak bisa. Harus apa? Tertaut satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu perhatian khusus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Supaya kita ini bersama-sama, untuk kita ini menjaga kesatuan hati, untuk kita belajar sama-sama untuk apa? Memperhatikan saudara seiman kita saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ini belajar bersama-sama mengasihi orang di luar, itu akan menjadi mudah saudara. Ketika kita ini belajar melatih diri kita untuk mengasihi saudara kita seiman. Yang diberkati katakan amin. Belajar saudara, mengasihi saudara kita seiman. Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita saudara. Untuk kita sama-sama memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu memperhatikan, saya itu senang saudara. Ketika ada masuk bulan Desember. Senang saudara. Kenapa? Karena ada malaikat dadakan. Ada manusia dadakan saudara. Nah saya berharap saudara. Nanti kita masuk di bulan Desember ada permainan malaikat dan manusia. Doakan saudara. Bahwa semuanya ini menjadi satu sentral untuk kita apa? Bisa melakukan perbuatan baik. Memperhatikan satu dengan yang lain. Ada yang komplain, saya udah ngasih ini. Dapatnya apa? Tepung terus. Saya udah ngasih odol, udah ngasih sabun, dapat tisu, Pak. Oh, mungkin malaikat tahu. Karena begitu, saudara. Karena ada yang nyanyi, malaikat juga tahu. Iya kan? Iya. Jadi di rumah, oh mungkin gak ada tisu. Jadi apa? Malaikatnya tahu ngasih apa? Tisu, saudara. Oh, malaikat tahu dikasih tas, ya kan? Tas belanja. Supaya apa? Kita belanja ke pasar. Ketika kita ke pasar gak usah nawar. Malaikat juga tahu. Betul nggak? Malaikat juga tahu loh. Jadi apa? Kita ini belajar sama-sama untuk melakukan hal yang baik di tempat ini saudara. Dan kita apa? Bawa keluar. Dan saudara, orang yang mengasihi di luar akan menjadi mudah apabila kita ini berlatih saudara. Terlebih dahulu kepada apa? Orang yang melakukan dan memiliki hubungan dekat. Dan kita ini adalah keluarga. Namanya itu family gathering, saudara. Aku gak ikut, gak apa-apa. Aku gak punya uang, ikut aja. Kenapa? Karena kita ini membahu satu dengan yang lain, saudara. Kita ini membantu satu dengan yang lain. Karena ini menjadi satu bukti kita ini apa? Kita ini keluarga, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar sama-sama untuk kita ini apa? Memanfaatkan apa yang ada. Mungkin Bapak Ibu punya sesuatu di rumah, boleh kita bagikan kepada apa? Orang lain, saudara. Mungkin Bapak Ibu punya sepatu yang tidak punya sepatu yang tidak dipakai, mungkin bisa bagikan kepada orang lain. Ataupun Bapak Ibu ingin membagikan buku, boleh saudara. Untuk kita apa? Berbagi satu dengan yang lain. Dan mungkin suatu ketika saudara, kita akan mengumpulkan barang-barang yang mungkin layak pakai. Kita akan juga bagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita belajar bersama saudara. Untuk iman dan belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Kundang semua bagi berdiri saudara. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Mari sama-sama katakan ini pujian ini bersama. Bapa, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami tetap percaya Tuhan akan rencana Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami. Kalau hari ini kami memiliki iman Tuhan, tapi kami tidak memiliki belas kasihan, kami seakan-akan menjadi orang yang tidak pernah melakukan firman. Tapi firman-Mu pagi hari ini boleh mendengarkan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kalau iman kami bertumbuh, kami harus merefleksikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar melihat buat kami berkeluarga. Kami ada di tempat ini karena Tuhan. Dan Tuhan meletakkan kami untuk kami menjadi keluarga di tempat ini. Tuhan yang lalu membawa buat setiap kami Tuhan, untuk kami memperhatikan satu dengan yang lain. Kami mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan mengajarkan kasih dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, apa yang menggerakkan hati kami pagi hari ini, untuk kami memiliki belas kasihan. Sebelum kami keluar untuk memperhatikan orang-orang di luar sana Tuhan, kami belajar memiliki perhatian kepada saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami di tempat ini. Kami memperhatikan pemimpin-pemimpin kami di tempat ini, memperhatikan orang-orang yang mengalami kekurangan di tempat ini. Dan kami mau Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan yang gerakan hati kami. Mungkin kami gak cukup Tuhan, tapi kami tahu firman-Mu. Ketika kami memberi, kami gak akan mengalami kekurangan. Ketika kami melepaskan, kami gak akan pernah miskin. Kami mau belajar Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan ini berbuah, berakar, dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Oh berdoa, kini kasih dan anugerah-Mu hadir memberkati buat setiap kami Tuhan. Ada kegerakan yang baru yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Nya untuk hari ini. Biarkanlah setiap firman yang tadi disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kedua. Untuk yang bertugas saya persilahkan. Bekerja di ladangnya Tuhan,
Izin bacakan warta jemaat, kami persilahkan. Shalom semuanya. Baiklah, saya mau bacakan pengumuman sepekan untuk hari ini, tanggal 25 Agustus 2024. Yang pertama adalah terima kasih kepada Bapak Setiawan, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan. Dan selanjutnya, Gembala Sidang bersama Jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang di GB Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Mungkin ada? Kalau ada silahkan berdiri. Tidak ada, baiklah jemaat yang sangat setia pada Tuhan. Untuk Gembala Sidang dan Jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Liliana Jong tanggal 19 Agustus, Ibu Betty Aryaningsih 20 Agustus, Saudari Soka Mariana 23 Agustus, Ibu Suswati tanggal 24 Agustus, Saudara Yabes Hadinata 25 Agustus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang berulang tahun pada hari-hari kemarin. Dan selanjutnya, pelayan ibadah umum Minggu tanggal 1 September 2024 adalah sebagai berikut. WL Bapak Setiawan, Singer 1 Saudari Desi, Singer 2 Saudari Tata, Singer 3 Saudara Michael. Untuk asar ibadah raya keluarga Bapak Joko, pemusik Saudari Feby, Bapak Yosi, Bapak Yoda, dan perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Ayong dan Bapak Ebdi. Dan selanjutnya, info gereja, pelayan yang dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan hari Jumat jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang turut terlibat dalam pelayanan baik WL, singer, pemain musik, aser, kolektan, LCD wajib mengikuti dolar. Mari kita siapkan hati kita untuk meminta pengurapan dari Tuhan. Dan selanjutnya adalah Bible Study Rahel di rumah Ibu Roida jam 5 sore. Untuk ibadah EWBI ya Ibu-Ibu ya. EGC hari ini jam 11 siang. Yang akan dilayani oleh Saudara Evan. Ibadah sekolah minggu GBI Shalom Titian Kencana minggu jam 7 pagi. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang punya anak, kiranya mengingatkan kepada anak-anak kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Lain-lain tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindukah Bapak Ibu menggenapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Bapak Ibu rindu? Kita harus praktekkan ya. Jadi hidup ini jangan terlalu begini juga ya. Kita juga harus begini ya. Supaya apa? Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Ya, melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ya, mari kita mau saling memperhatikan ya, terutama saudara-saudara kita seiman ya. Kita mau aplikasikan dalam hidup kita. Bukan hanya di sini, kepada siapapun tadi firman Tuhan katakan, kita harus berbuat baik, tunjukkan kasih Kristus. Pak Ibu, berapa hari lalu ada seorang teman telepon saya. Ya, kita sudah tidak berhubungan, tidak bertemu selama 35 tahun. Lalu tiba-tiba dia telepon saya, Pak, boleh nggak bantu saya? Anak saya butuh darah. Cari kemana-mana tidak ada, kita harus beli. Lalu saya tanya, ketika dia itu saya tanya, sekarang tinggal di mana? Daerah Ciledug. Masih ada kegiatan? Enggak, kita udah pensiun. Anaknya usia berapa? 40 tahun. Ya, harus transfusi darah, tapi enggak punya duit. Nah Bapak Ibu, saya hanya berkata, oke, kasih saya nomor rekeningnya. Saya akan bantu semampu saya. Nah Bapak Ibu, kita harus lakukan ya. Jadi jangan kita hidup
buat diri kita sendiri. Ya kita juga hidup mau memperhatikan orang lain. Agar melalui hidup kita, Kristus yang nampak. Ya ketika saya transfer, dia bilang terima kasih, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo mari kita mau lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah agar nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapak Ibu, 2 anak kita dalam waktu dekat akan diberkati pernikahannya. Yaitu Saudari Lucy dan Saudara Aven. Bapak Ibu setuju? Kita setuju, kita dukung dalam doa ya. Berkas-berkasnya sudah masuk dan juga akan segera saya urus ke catatan sipilnya juga ya supaya resmi secara di gereja dan juga resmi di pemerintahan ya. Nah, jadi hari ini sedang mengikuti bimbingan pranikah ya, bimbingan pranikah itu wajib harus diikuti ya. Baik, kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Pada penghujung ibadah siang hari ini, kami kembali menaikkan pujian, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan, di mana kami hari ini dengan penuh sukacita, kami boleh bersama-sama berkumpul, bergandeng tangan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini kiranya dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau terus belajar agar melalui hidup kami nama Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih buat firman yang kami terima. Sungguh benar firman yang kami dapat hari ini. Kami mau terus belajar Tuhan, mengaplikasikan, melakukan, memperagakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan diagungkan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Sehingga orang boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, terima kasih juga buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Lawat setiap jemaat, setiap pergumulan, tantangan dalam hidupnya, biarlah Tuhan dampingi, Tuhan sertai, sehingga apapun yang menjadi hambatan dalam hidupnya, setiap jemaat boleh melihat ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan sehingga dapat meraihnya kemenangan dari tantangan yang dihadapinya.
Tuhan, Kau berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya ada damai sejahtera, ada kerukunan, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga terciptalah kasih yang nyata di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Begitu juga jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Secara khusus Hamba berdoa bagi Pak Weli. Tuhan, Engkau sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-Hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan pakai. Tuhan berkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Hamba mengucap syukur di mana Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usia dari Ibu Suswati. Tuhan, kami melihat perjalanan sampai dengan hari ini Ibu Suswati bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang begitu sangat panjang sekali. Tentu di dalam mengarungi perjalanan hidupnya ini ada banyak hal yang dihadapinya, baik suka maupun duka, sukacita dan air mata. Namun dari semuanya, kalau hari ini boleh menghadap hadirat-Mu, ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya di masa lanjut usianya, Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupannya. Jadikan hidupnya contoh, teladan di dalam mengiring Engkau bagi keluarga, bagi anak, mantu dan cucu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hidupnya dalam nama Yesus. Begitu juga yang berulang tahun yang hari ini yaitu Ibu Liliana, Ibu Betty, Saudari Mariana Soka, Saudara Yabes. Tuhan, dimanapun orang yang hamba kasih ini berada, kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan menyertainya. Tuhan berikan damai, sukacita dan sejahtera dalam hidupnya. Tuhan berkati perjalanannya ke depan. Dan hamba akan melihat sungguh luar biasa kasih dan campur tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana Tuhan telah menambahkan usia pernikahan dari Pak Tobing dan Ibu Roida. Tuhan, ini adalah bukti kasih Tuhan tiada pernah henti. Penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau curahkan anggur yang baru di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Sehingga kasih Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bisa berubah. Dengan bertambahnya usia, tubuh pasti berubah. Tetapi satu hal pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang dialami secara khusus bagi Pak Tobing dan Ibu Roida. Itulah sebabnya Tuhan berkati hidup rumah tangganya. Tuhan pakai terus bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati bangsa kami.
Berikan ketentraman bagi bangsa kami. Secara khusus di dalam menghadapi pilkada, peralihan kepemimpinan. Tuhan, hamba mohon campur tangan-Mu Tuhan. Hamba mohon penyertaan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Sebab hamba percaya jikalau Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami akan damai, akan berjalan dengan baik. Kalau Engkau sudah menyertai sampai dengan hari ini, Tuhan pun akan menyertai bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan semangat, berikan kekuatan. Juga Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami dengan bijaksana. Sehingga di tengah-tengah bangsa kami ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua. Siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali di jam-jam ibadah berikutnya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk like video ini dan di-share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan diklik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.